Baik Bu, sudah kita record ya, dan nanti buat laporan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri, CGP dari SDN Batu Layang ya, Cisarua, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya kesehatan ya. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun lewat daring ya, untuk melakukan kegiatan pendampingan 6 PI 6 ya, pada program guru penggerak. Bu Fitri, saya mohon izin untuk share ya, share dulu panduan atau acuan ya, diskusi kita dalam PI 6 ini. Ntar konfirmasi dulu, apakah ini sudah terlihat Bu Fitri? Belum Pak. Oh belum, sebentar ya. Apa ya? Oh sebentar, belum ini ya. Nah ini. Nah, ada Pak. Sudah ya? Ya. Oke, baik Bu Fitria. Pada pagi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 16 Juli 2021, kita akan berdiskusi ya. Saya selaku pendamping akan mendampingi Ibu untuk mendiskusikan ya, fokus pada pendampingan individu 6 ya, calon guru penggerak Kabupaten Bogor tahun 2021 ya. Nah, untuk pendampingan yang 6 ini ada yang feedback nih. Oke. Share screen-nya nggak muncul, Bu? Ada Pak. Hah? Ada. Ada? Ada. Bentar. Oke. Untuk fokus pendampingan 6 ya, pendampingan individu 6 ini pada dua masalah ya. Jadi yang pertama, refleksi penerapan rencana program yang dibuat di Lokakarya 6 itu fokus pada diskusi progres program sekolah yang berdampak pada murid. Kemudian yang kedua, itu kita akan diskusi tentang tantangan yang dihadapi dan solusi ya, yang dilakukan. Nah, untuk pendampingan ini ada 3 bagian. Pertama bagian awal pendampingan, kemudian bagian inti, dan ada bagian akhir pendampingan. Sebentar Bu Fitri, ada suara yang gaduh ini, saya sendiri ya. Baik Bu Fitri, kita akan mulai lagi ya. Ya. Jadi ada suara anak-anak ini, saya ikan dulu. Ya. Oke, kita lanjutkan ke nih desktop kita ya. Jadi Bu Fitri, untuk pendampingan 6 ini ada bagian awal pendampingan, ada bagian inti, ada bagian akhir. Nanti kita akan lihat lagi hasil kemarin ya, rencana Lokakarya 6, juga nanti tentang prepare ya, persiapan Lokakarya 7. Nah, itu agenda kita untuk pendampingan hari ini. Nah, nanti Bu Fitri akan merespon ya, menjawab atau apa namanya, menjelaskan ya tentang apa-apa yang didiskusikan atau ditanyakan di pedoman ini ya. Bu Fitri, untuk bagian awal pendampingan, saya akan menanyakan dulu Bu Fitri, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, saya baik. Sehat ya, sehat walafiat ya, sehat lahir batin ya, tidak ada sakit ya, pandemi COVID dan sebagainya Bu ya, sehat ya Bu.
Ya, Pak. Keluarga juga sehat, Bu? Alhamdulillah, Pak, sehat. Cuman kemarin ada tetangga, 2 orang itu meninggal, Pak. Siapa? Tetangga. Oh, tetangga. Ya, Bu, memang sekarang lagi tinggi-tingginya ini ya infonya frekuensi ya, Iya, Pak. intensitas pandemi COVID ini luar biasa ya. Makanya kita melakukan pendampingan ini melalui daring seperti ini ya. Ya, alhamdulillah Bu, sangat senang mendengarnya Ibu dan keluarga sehat-sehat ya, dan bisa melaksanakan aktivitas dan juga bisa diskusi tentang terkait dengan program guru penggerak ini ya. Bu, selanjutnya untuk yang masih di bagian awal pendampingan, ini yang warna merah, yang satu, yang B. Selaku pendamping, saya akan menanyakan kepada Ibu, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, dan hal-hal apa saja yang dianggap capaian dalam 1 bulan terakhir ini. Silahkan dijelaskan oleh Bu Fitri. Ya, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah pada 1 bulan terakhir ini saya sudah melaksanakan yang pertama kompetensi, di mana saya mengajak orang tua murid untuk bergabung bersama saya untuk melakukan pembelajaran yang lebih aktif lagi, di mana saya meminta orang tua untuk membantu saya dalam pembelajaran dan juga selama 1 bulan ini juga saya sudah menyampaikan materi tentang pembelajaran berdiferensiasi kepada guru-guru yang ada di SD Batu Layang, dan alhamdulillah respon dari orang tua sangat mendukung apa yang saya lakukan, dan juga dari hasil saya memaparkan materi pembelajaran berdiferensiasi, guru-guru di sini sangat aktif, sangat baik, sangat merespon dengan bagus. Dan kemajuan saya di sini yang tadinya saya tidak berani untuk berbicara kepada guru-guru yang ada di sini, alhamdulillah saya mengapresiasi kemajuan ini, Pak. Saya sudah berani begitu. Ya, jadi kalau saya simpulkan di sini proses yang sudah berjalan ya pada 1 bulan terakhir ini adalah Ibu mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ya, betul, Pak. Berdiferensiasi, kemudian direspon oleh orang tua siswa ya, kemudian juga disosialisasikan ya kepada teman-teman di SDN Batu Layang ya, Bu. Ya, betul, Pak. Oke, ya makasih Bu, sudah ada langkah ya, sebuah progres yang cukup bagus ya. Ya Bu, saya selaku pendamping sangat mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang sudah Ibu capai ya. Mudah-mudahan akan berlanjut ya, berkesinambungan sampai nanti ya. Walaupun program ini sudah nggak ada, tapi tetap berjalan ya Bu. Amin. Oke ya. Baik Bu, kita akan lanjutkan lagi dengan bagian inti pendampingan. Nah, untuk tujuan pendampingan hari ini, jadi seperti yang tadi di awal disampaikan, di pendampingan individu 6 ini kita fokus kepada planning ya, planning dari Lokakarya 6 diimplementasikan seperti apa gitu ya, dan progresnya pada kegiatan yang berdampak pada murid ya, serta diskusi dan tantangan ya yang dihadapi serta nanti bagaimana solusinya. Nah Bu, kita menginjak ke bagian inti pendampingan yang 2, yang B ini, yang B ya, yang warna merah ini. Ini ada beberapa pertanyaan ya atau tema yang harus kita diskusikan ya. Nah, kita akan mendiskusikan tentang progres penerapan program sekolah yang berdampak pada murid dengan pertanyaan ya, atau fokus diskusi kita yaitu yang ini, yang satu ya, yang satu dalam kurung ini ya. Nah ya, jadi sudah sejauh mana Bu Fitri menerapkan program sekolah yang berdampak pada murid tersebut yang tadi dijelaskan tadi, sudah sejauh mana penerapannya Bu, mohon dijelaskan. Ya Pak, untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi, saya masuknya ke pembelajaran. Cuman kalau saya membuat program yang berdampak pada murid itu
masih melanjutkan program pengolahan sampah, Pak. Ya. Saya minta izin ke kepala sekolah untuk melanjutkan komunitas saya dalam program pengolahan sampah yang digabungkan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Namun saya fokusnya programnya program pengolahan sampah ya Pak. Ya. Nah, alhamdulillah sejauh ini program pengolahan sampah saya sudah berjalan dengan lancar, dengan aman. Alhamdulillah kepala sekolah merespon dan juga beliau menyarankan kepada saya untuk membuat kerjasama dengan CSR di Kecamatan Cisarua dengan Departemen Lingkungan Hidup. Tapi karena memang sekarang kendalanya sedang pandemi, Pak, jadi proposal saya masih ditangguhkan gitu. Jadi belum ada respon, insya Allah 2 bulan ke depan baru ada jawabannya. Ya, berarti kesimpulannya sejauh mana berarti baru rencana ya, Bu? Belum sudah, Pak, sudah berjalan. Sedang berjalan. Berapa persen kira-kira? Sudah berjalan 50%. Cuman masih dalam bahan-bahan yang sederhana begitu. Ya, masih menggunakan bahan-bahan yang ada di sekolah. Ya, Bu, semoga nanti bisa lanjut ya ke 100% ya, sehingga benar-benar berdampak pada murid ya, Bu. Ya, Pak. Oke, Bu, kita lanjut ke B yang nomor 2. Yang ini. Nah, bagaimana tanggapan rekan sejawat dan tanggapan siswa ketika Ibu Fitri menerapkan program tadi yang berdiferensiasi atau yang tentang pengelolaan sampah tadi ya. Ini tentang tanggapannya ya, respon teman sejawat Ibu dan juga siswa. Silakan, Bu. Alhamdulillah, Pak, tanggapan dari rekan sejawat saya sangat mendukung. Bahkan ada beberapa orang yang ikut terjun dalam kegiatan ini. Salah satunya Ibu Dita. Beliau adalah CPNS baru yang ada di sini. Beliau mengikuti kegiatan ini untuk kegiatan CPNS-nya, Pak. Jadi kami berdua berkolaborasi untuk meningkatkan program pengolahan sampah yang ada di sekolah. Yang lain juga ada Ibu Ira, ada Pak Suhendi, mereka ikut. Jadi bukan hanya saya yang mengajak murid-murid untuk membuat program sampah ini, tapi ada beberapa guru yang ikut serta begitu, Pak. Dan juga tanggapan murid, alhamdulillah mereka sangat merespon karena pembelajaran di kelas 6 itu sudah selesai, Pak, dari 2 bulan yang lalu. Jadi saya lebih fokus ke program pengolahan sampah dan alhamdulillah mereka merespon dengan baik. Mereka inginnya setiap hari ke sekolah untuk mengolah sampah itu. Tapi saya meminta izin, selain meminta izin ke kepala sekolah, saya juga minta izin ke pihak desa karena memang tempat kita yang berdekatan dengan desa. Dan juga kan ketika pengolahan sampah ini banyak asap yang keluar jika mengganggu. Jadi kepala sekolah dan pihak desa hanya mengizinkan di hari Minggu dan itu juga hanya 1 jam dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, jadi intinya rekan sejawat sangat mendukung ya, siswa juga mendukung ya. Tidak ada masalah, Bu, dalam menerapkan program ini ya, pengolahan sampah. Ya, makasih Bu, programnya sudah bagus ya, sudah didukung oleh semua pihak. Kita lanjutkan ke yang 3. Yang nomor 3, apakah progres itu program sekolah ya, kelanjutan. Progres program sekolah yang berdampak pada murid ini sudah sesuai dengan tujuan dan ekspektasi atau harapan Ibu. Ya, jadi kan harapan, mungkin kan ada tujuan tadinya. Kita buat program, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pengolahan sampah, itu kan punya tujuan dan juga punya harapan Ibu. Nah, menurut Ibu, ini apakah sudah sesuai tujuannya dan harapannya gitu? Ya, alhamdulillah Pak, program ini sesuai dengan visi misi sekolah, di mana sekolah ini merupakan sekolah bersih, sekolah sehat,
Jadi program saya masih mengacu pada misi dan misi, dan alhamdulillah ekspektasi yang saya harapkan di sini jauh lebih baik karena ternyata murid-murid di sini jauh lebih kreatif dibanding saya dan juga guru-guru yang lain yang membantu lebih memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan sehingga apa yang saya harapkan itu jauh lebih baik. Misalnya saya ingin membuat satu bunga, tapi ternyata murid-murid memiliki karya yang lebih baik daripada saya gitu. Jadi saya sangat senang karena tujuan dari program saya berjalan dengan lancar dan ekspektasinya jauh lebih baik. Ya, tujuannya sudah tercapai, Bu. Ya, alhamdulillah Pak sudah. Ya, harapannya juga sudah. Sudah Pak. Oke. Walaupun tadi hanya ini ya, baru 50% kan tadi penerapannya. Ya, 50%. karena memang membutuhkan beberapa benda, beberapa alat yang harus dibeli, tapi belum ada gitu Pak. Ya masih menggunakan barang-barang yang sederhana, tapi itu sudah memuaskan untuk saya. Oke, sudah Bu ya, berarti tujuan dan ekspektasinya sudah tercapai. Kita lanjutkan yang keempat. Sekarang ini terkait dengan perasaan ya. Jadi bagaimana perasaan Bu Fitri ketika menerapkan tadi program berdiferensiasi dan pengelolaan sampah itu ya. Ceritakan Bu perasaan Ibu. Ya Pak, perasaan saya sangat senang karena kepala sekolah mendukung. Ya, suaranya ini. Bentar. Yang jauh lebih baik daripada saya, sehingga saya merasa bahagia ketika mengajak murid-murid untuk mengolah sampah dan mereka mempunyai ya Bu, Pak. Halo? Ya, halo. Ada Pak? Ada. Oke. Gimana halo? Bu? Pak? Iya ya. Kenapa suara saya hilang? Ya Pak, ada Pak suara? Ya, Oke. udah. Saya ulangi ya Pak. Ya, boleh. Saya ulangi. Iya Bu, silahkan. Iya Pak. Iya. Terputus-putus ya? Saya ulangi ya Pak. Iya, boleh. Iya. Oke. Alhamdulillah Pak, perasaan saya setelah melaksanakan program ini, walaupun baru 50%, tapi saya merasa bahagia, merasa senang, karena kepala sekolah merespon dengan baik, rekan-rekan sejawat juga mendukung program saya, kemudian pihak desa juga memberikan izin, dan juga murid-murid sangat antusias dalam program ini, sehingga saya merasa bahagia, merasa bangga, dengan program yang saya terapkan ini. Ya Bu, baik. Kita akan, oke ya udah tertangkap ya. Intinya perasaannya senang ya Bu ya, melaksanakan program ini tidak keberatan ya Bu ya. Dengan senang hati. Oke. Kita akan lanjutkan ke bagian yang C Bu, diskusi tentang tantangan sekarang. Tantangan yang dihadapi dan solusinya. Dengan fokus ada beberapa nomor nih 1 sampai 4 ya. Yang pertama, apa saja tantangan dan kesulitan? Ini 2. Ada tantangan dan kesulitan yang Ibu Fitri hadapi selama merencanakan pembelajaran berdiferensi tadi dan program pengelolaan sampah ya. Silahkan dijelaskan fokus pada tantangan dan kesulitannya, Bu. Ya. Untuk tantangan dan kesulitan pada proses pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama yaitu karena pembelajarannya di rumah ya Pak, sehingga menyulitkan saya untuk bertatap muka langsung dengan murid, dan mereka juga karena ada yang tidak memiliki HP juga gitu, jadi pembelajaran agak sulit untuk diterapkan ya Pak, kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kalau misalnya untuk program pengolahan sampah yang saya lakukan ini, untuk tantangannya di dana, untuk dananya
hanya diberikan 50% oleh sekolah. Jadi saya gunakan alat-alat yang sederhana, misalnya harusnya menggunakan kompor, saya gunakan menggunakan tungku, gitu. Nah, kemudian untuk tongnya harusnya menggunakan tong, saya gunakan panci yang ada di rumah, jadi saya gunakan panci seperti itu. Kemudian untuk tempatnya, karena harusnya kan tempatnya itu yang luas, tapi saya gunakan di sekolah. Kemudian saya meminta izin kepada pihak desa dan diberikan izin, tapi hanya untuk hari Senin, untuk hari Minggu saja. Jadi kesulitannya dari barang-barang yang harus digunakan seperti cetakan. Cetakannya itu harusnya beli dengan harga 500.000, tapi saya gunakan cetakan kue yang ada di sekolah. Jadi kami menggunakan benar-benar barang-barang yang ada di sekolah, gitu. Oke, ya berarti intinya tantangan Ibu yang tadinya kan menggunakan media ya, alat-alat yang sudah dirancang seharusnya idealnya seperti ini, tapi Ibu dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana, tapi program tetap berjalan ya Bu? Ya, betul Pak. Ya, oke berarti itu bagus Bu, yaitu kreatif ya, jadi artinya bisa memanfaatkan bahan-bahan sederhana dengan efisien, program bisa dilaksanakan. Itu tantangannya Bu. Nah itu malah bagus. Ya. Jadi menggunakan apa namanya media yang kearifan lokal yang ada dimiliki di sekitar sekolah, kemudian dijadikan media pembelajaran. Ya, makasih ya Bu. Sudah bagus Ya, itu Bu. Pak. Ya. Kemudian Bu, nah kalau tentang kesulitannya tadi, kesulitannya pembelajaran diferensiasi karena ini ya, karena daring ya, Ya, karena Pak. daring Jadi sulit untuk di diterapkan. rumah ya jadi sulit ya, kurang optimal ya seperti itu. Oke, Betul. saya kira problem seperti itu bisa ya diatasi. Kita lanjutkan ke yang nomor Ya. 2. Yang saya blok lagi, pindah yang nomor 2. Bagaimana Ibu Fitri ini menempatkan diri, ya jadi menempatkan diri, posisinya ya menempatkan diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang tadi diceritakan itu. Jadi gimana Ibu menempatkan diri supaya programnya tetap berjalan, ya kan? Kemudian bisa berjalan, tapi tantangan dan kesulitan bisa diselesaikan ya. Gimana Bu menempatkan dirinya? Ya, saya menempatkan diri dengan cara berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Jika permasalahan ini saya hadapi sendiri, tentunya akan sulit ya Pak. Jadi saya berkolaborasi dengan teman yang lain, bagaimana caranya agar kesulitan yang saya hadapi ini bisa menemukan solusi, dan ternyata teman-teman saya saling membantu gitu Pak. Misalnya di sekolah tidak ada panci, temannya ada, jadi mereka yang membawa sendiri. Bahkan guru-guru juga membawa sampah plastik ke sekolah untuk dibakar sama-sama, seperti itu. Ya, oke ya. Jadi intinya menempatkan diri dengan mencari solusi ya, Bu. Mencari Iya, Pak. solusi yang lebih efisien ya, bahan-bahan sederhana tapi tidak mengurangi dari tujuan dari program itu. Oke, Bu, sangat kreatif ya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke yang ketiga. Nah, ini. Bagaimana Ibu, nah ini masih ada hubungan tadi, mengatasi ya tantangan tadi, kesulitan yang dihadapi tadi. Nah, apakah Ibu Fitri mendapatkan bantuan? Mungkin ke sini fokusnya ya, mendapatkan bantuan dalam menghadapi tantangan itu. Ya, jika iya, mohon dijelaskan, jika tidak mengapa ya. Silakan Bu Fitri. Bantuan dari rekan sejawat gitu, Pak? Ya, dari siapa aja. Kan Ibu punya program nih. Punya program ya kan. Kemudian kan ada tantangan tuh kesulitan. Ya, untuk mengatasi itu apakah mendapatkan bantuan, Bu? Ya, untuk bantuan dari dana ada dari sekolah, Pak, tapi hanya sedikit, tidak terlalu banyak. Untuk bantuan ide dan kreativitas ada banyak dari guru-guru, dan mereka juga menyarankan saya untuk membuat proposal tadi untuk CSR di Departemen Lingkungan Hidup. Jadi kami semua saling membantu di sini, Pak, untuk Ya, menghadapi tantangan yang saya hadapi. oke, dari rekan sejawat ya.
rekan Ya. sejawat. Oke. Ya, berarti intinya mendapatkan bantuan ya, bantuan secara moral ya. Ya, secara moral dan untuk motivasi Ibu Fitri ya, mengimplementasikan program ya. Oke, Bu, yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah kepengaruh ya. Jadi gini, bagaimana pengaruh, karena kan ada tantangan, ada kesulitan tuh. Nah, sementara murid harus pembelajaran kan dengan baik, harus yang bisa berdampak pada murid. Nah, pengaruhnya gimana, Bu? Karena kan ada tantangan dan kesulitan itu. Menurut Ibu, pengaruhnya dengan adanya tantangan dan kesulitan itu terhadap murid gimana, Bu? Pengaruh. Dengan adanya tantangan dan kesulitan yang saya hadapi bersama murid, pengaruhnya untuk murid mereka jadi lebih kreatif, Bapak. Jadi mereka yang lebih kreatif, mereka yang memberikan masukan kepada saya, mereka juga yang memberikan motivasi. Seharusnya saya yang memberi motivasi, malah mereka yang memberikan semangat untuk saya. Jadi mereka Muridnya? lebih kreatif. Iya, Pak. Oh, hebat ya. Memberikan antusias, mereka antusias sangat baik. Misalnya, jadi saya diskusikan apa yang saya hadapi, misalnya ke anak-anak. Anak-anak, Ibu kesulitan nih gimana caranya membuat cetakan gitu. Jadi mereka langsung merespon, Bu, saya punya Bu, cetakannya seperti ini. Bu, gimana kalau saya bikin? Jadi seperti itu. Jadi mereka yang lebih memotivasi saya, Pak. Wah, hebat ya, kreatif ya. Bagus itu, Bu. Ya, makasih, Bu. Itu sudah merdeka belajar itu, membuat kemandirian, tanggung jawab, responsif ya, siswanya bagus, Bu. Ya. Ya, Bu Fitri, secara umum sudah terjawab ya semuanya. Nah, kami sebagai pendamping sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih ya pada CGP Bu Fitri yang sudah mengimplementasikan praktik baiknya ya buat siswa dan juga buat ekosistem sekolah ya yang ada di SDN Batu Layang ya. Ya Bu, secara umum untuk pendampingan 6 ini intinya sudah selesai Bu diskusi kita. Namun kita akan berlanjut ke planning ya tentang program-program yang sudah kita rancang dulu di Lokakarya 6 ya. Sini nih. Nah, Bu Fitri, saya mohon izin untuk membukakan kembali program rencana ya pada Lokakarya 6 yang 1 bulan yang lalu sudah kita laksanakan ya, yaitu tentang Lokakarya 6 itu fokus pada pengelolaan program yang berdampak pada murid ya. Nah, pada waktu Lokakarya 6 itu kita sudah berdiskusi ya dengan teman-teman CGP yang lainnya ya. Diskusi tentang fokus Lokakarya 6 itu pada hal-hal yang seperti di slide ini ya. Jadi yang pertama adalah potensi sekolahku, kemudian rencana program impian, merancang program yang berdampak pada murid, merancang perencanaan, monitoring, dan evaluasi ya seperti ini. Nah Bu, dari rencana di Lokakarya 6 ini menurut Ibu mana yang belum tercapai Bu? Silahkan. Halo Bu. Ya Pak. Iya, dari dari rencana yang ada di Lokakarya 6 ini, mana-mana yang menurut Ibu belum tercapai, belum diimplementasikan? Yang belum tercapai, alhamdulillah Pak, untuk kegiatan ini sudah berjalan semuanya, sudah terancang. Walau belum maksimal, mungkin 50 atau 60%. Potensi sekolahnya saya ambil dari manusianya, dimulai dari gurunya. Di sini alhamdulillah gurunya pada kreatif dan juga berusia sangat muda, sehingga mudah untuk diarahkan. Kemudian murid-muridnya juga memiliki antusias yang baik dan mereka memiliki kreativitas yang jauh lebih bagus. Untuk potensi sekolahnya yang saya ambil itu, Pak. Ya, oke. Untuk rencana program impiannya,
saya ingin membuat program yang berdampak pada murid, yaitu program pengolahan sampah, di mana sampah menjadi berkah. Ya. Ya, untuk yang ini Bu, untuk monitoring dan evaluasi, apakah sudah berjalan dengan baik Bu? Ya Pak, Alhamdulillah untuk kegiatan sudah berjalan dengan baik, karena dalam 1 minggu itu hanya diberikan waktu 1 jam, dan itu pun hanya 1 hari. Jadi Alhamdulillah sampai saat ini sudah berjalan walaupun belum optimal. Ya, untuk monitoring kan di Monep, program itu kan dilaksanakan di Monep. Yang Monep siapa Bu? Yang Monep, yang pertama kepala sekolah, dan juga rekan saya Pak, Ibu Dita. Ya, hasil Monep itu berjalan dengan baik ya? Ya Pak. Kegiatan lancar, gitu, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah yang signifikan ya. Kalau evaluasinya, jadi evaluasinya itu, maksudnya gini, dari program Ibu itu, kita evaluasi, apa sangat baik, apa cukup, apa kurang, terus kemudian tindak lanjutnya gimana nih, kalau misalnya kira-kira ini tidak bagus kan habis Untuk stop. evaluasi, Ya, evaluasi ini selalu dilakukan setelah pembelajaran. Ya. Ya, untuk monitoring yang pertama saya membuat jadwal ya Pak. Saya membuat jadwal, saya meminta izin, dan saya meminta rekan-rekan saya untuk memonitoring apa yang harus diperbaiki dalam kegiatan itu. Untuk evaluasinya, setiap selesai pembelajaran, saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Dita, lalu melakukan evaluasi, walaupun baru secara lisan Bapak. Ya, Secara lisan, ya. Ya, untuk pengolahan sampah ini, untuk pembuatan bunga dari styrofoam, alhamdulillah sudah baik, sudah bagus Bapak, tinggal ditingkatkan lagi. Namun untuk pembuatan paving block masih kurang, karena yang pertama alat-alatnya masih menggunakan barang-barang yang sederhana, jadi hasilnya pun belum optimal. Ya, jadi intinya programnya sudah baik ya Bu. Program Ibu rancangnya sudah baik, namun berjalan belum optimal ya, sehingga nanti perlu dilanjutkan gitu Bu ya. Perlu dilanjutkan ya, dan disempurnakan lah gitu ya, supaya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Baik Bu Fitri, sudah terkonfirmasi semua ya diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan lanjutkan ke agenda berikutnya tentang prepare ya, atau persiapan Lokakarya 7. Oke, saya akan hentikan dulu ini print screen-nya. Baik Bu, terima kasih ya masih bergabung dengan saya sebagai pendamping guru penggerak ya. Pada sesi yang ketiga ya, berikutnya ini kita akan membahas tentang persiapan ya, sejauh mana persiapan Ibu untuk Lokakarya 7 ya. Sebagaimana kita ketahui, Lokakarya 7 itu adalah panen raya, panen hasil dari semua produk CGP ya, dan nanti dengan produk unggulannya ya. Itu untuk dipamerkan nanti Lokakarya 7 ya. Ibu bisa, kalau ada produk dan bannernya dan lainnya, filenya ada di laptop Ibu, bisa ditampilkan melalui share screen ini, kemudian dijelaskan maksudnya dan ini apa-apa saja ya, seperti itu. Silakan Bu Fitri. Oh iya Pak. Itu ada tanda panah, terus share desktop, klik lagi ya. Bentar ya Pak. Yo. Ada tanda panah kan? Ya Pak. Diklik.
Saya cari dulu ininya, Pak. Foldernya. Tanda panah. Tanda panahnya, oh ada. Ada yang ke atas, terus klik desktop, nanti muncul tanda biru, klik lagi. Sudah terlihat, Bapak? Belum, nanti kan sinyal kali. Ntar. Nanti kalau udah muncul tanda biru, klik lagi. Enggak, tunggu Pak, masih muter. Ya. Mungkin sambil itu jelaskan saja produknya apa yang mau dipamerkan dan ceritakan bannernya. Oke. Ya Pak, untuk Lokakarya 7 ini yang saya siapkan yaitu program yang berdampak pada murid sampah. Jadi di sini saya membuat banner. Jadi saya fokuskan pada satu program yaitu tentang pengolahan sampah. Dimulai dari sampah plastik, sampah styrofoam, dan sampah kertas. Ya. Belum bisa tampil ya? Kemudian untuk styrofoam, masih muter Bapak di sini. Bentar Pak. Filenya masih muter Pak. Semuter. Yang sudah dicetak ada nggak bannernya? Yang sudah dicetak. Sudah Ibu cetak belum banner? Ada. Sudah dicetak? Sudah. Nah, kan bisa ditunjukkan di depan kamera itu ya, misalnya ini gini-gini gitu ya, jelasin. Bapak bentar, laptop saya malah muter. Oh, mungkin ini live dulu nanti masuk lagi. Oh, saya keluar dulu Pak. Ya, nanti masuk lagi. Ya Pak. Mana? Ya, ini kendalanya kalau melalui daring. Saya live dulu ya. Bu Fitri dulu pernah ngirim ke saya ya? Kenapa? Ya, bentar nih saya buka, saya bantu dari sini, bentar. Bapak barusan saya live Pak, masih ada? Masih, suaranya masih. Nah, ini saya berusaha membuka yang Ibu WA-kan ke saya ya. Nanti kalau ini saya yang share screen, Ibu jelaskan.
Nggak bisa. Pak, ada nggak Pak? Halo, Bapak. Punten Bapak. Halo. Pak. Bapak. Pak. Ya Bu, ya Bu Fitri, halo. Ya, Bu. Layar saya sudah ada Pak. Ya udah, ya oke. Silahkan jelaskan Bu. Oke, untuk banner saya ini saya fokus pada program pengolahan sampah karena murid-murid masih sangat belum peka ya terhadap sampah, sehingga saya mengajak murid-murid untuk lebih mencintai lingkungan dengan cara mengolah sampah. Sampah yang saya kelola di sini yang pertama sampah plastik. Sampah plastik di sini kami lelehkan dengan menggunakan api dan juga ditambahkan sedikit oli bekas hingga menghasilkan paving block yang bisa menjadi kreasi untuk hiasan dinding, untuk menjadi dinding, dan juga untuk menjadi figura, Pak. Kemudian sampah styrofoam, karena di sini masih ada tradisi rajab dan mulut yang sangat menggunakan styrofoam yang banyak. Jadi saya gunakan styrofoam bekas makanan ini untuk dijadikan bunga. Nah, bunga-bunga ini insya Allah sudah siap untuk dibawa ke Lokakarya 7, dan untuk souvenirnya juga saya akan membagikan ini, Pak. Jadi souvenirnya berupa bunga, satu pucuk bunga, nanti saya akan berikan, dan juga saya gunakan untuk menjadi daun hias. Daun-daun yang seperti di gambar ini. Nah, ini ide-idenya dari murid semua, Pak. Saya hanya memberikan ide untuk membuat bunga, tapi ternyata mereka jauh lebih baik, katanya, Bu, kita bikin daun, Bu, dari sini, gitu. Kemudian, Bu, bunga-bunganya bervariasi, jadi itu kreativitas mereka, Pak. Oke, sangat selain itu juga ada banyak kertas, Pak. Kertas-kertas yang digunakan biasanya mereka bakar, tapi saya ajak mereka untuk membuat patung dari kertas. Nah, patung-patung ini mereka membuat sendiri dengan membuat cetakannya. Ada yang berbentuk Doraemon, ada yang berbentuk hewan, dan itu mereka yang membuat sendiri. Jadi kreativitas mereka tergali dengan sendirinya, Pak, dengan program ini. Ya, ya Bu, sudah bagus ya. Jadi aksi nyatanya nih Bu ya, dari aksi nyata ya. Ya, ini aksi nyatanya. Ya, ya Bu, pada intinya sudah bagus ya, sudah oke ditampilkan di sini semua. Hanya ini Bu ya, mungkin nggak ada lagi. Oh sudah Ya, ya. ini aja, Paving Pak. dua ya, paving block sama ini ya, hias ya, bunga hias yang kelihatan. Paving block, bunga hias, daun, sama patung. Ya. Nanti yang dibawa produknya, yang dibawa nanti saat Lokakarya 7 apa Bu? Ada paving block. Nah, dibawa juga ini ya. Ada bunga. Ya.
Ada bunga, bunga ini juga sebagai souvenirnya, Pak. Oke, Ada ya. daun-daun nanti untuk menghias standnya dan juga patung. Kalau leaflet itu tidak buat, Bu? Leaflet apa? Untuk leaflet saya sudah membuat sendiri, tapi kata kelompok, leafletnya digabungkan dengan kelompok. Jadi tinggal digabungkan saja, Pak. Jadi nanti dalam satu kelompok ada satu leaflet dan di situ ada program-program dari 5 CGP. Ya, Bu, terima kasih sudah menampilkan ya. Ini bannernya juga produk kesiapan untuk Lokakarya 7 ya. Jadi secara umum Ibu sudah siap ya untuk menampilkan nanti di Lokakarya 7 ya, Bu? Ya. Bapak boleh izin bertanya? Ya, boleh. Kenapa? Apakah boleh foto-fotonya, foto-foto kegiatan di bawah gitu? Boleh. Iya, boleh, Bu. Ya, boleh. Ya. Oke, Bu, silakan di stop share screen-nya, Ibu, biar kameranya terbuka lagi. Ada tanda silang kan, stop share screen. Ya, Pak. Nah, kameranya diklik lagi. Sudah. Sudah ada, Pak? Kamera belum muncul. Gambar Ibu belum ada. Sudah, Pak. Di sini udah ada. Oh, sudah ada. Ya, mungkin di saya belum tertangkap ya. Ya, Bu Fitri, terima kasih atas kehadirannya dan diskusinya ya pada pagi hari ini. Kita sudah menyelesaikan semua sesi ya, semua tahapan dari pendampingan 6 ini. Semoga yang kita diskusikan pada pagi hari ini membawa manfaat ya buat kemajuan ya, kemajuan sekolah Ibu ya, SDN Batu Layang ya, dan juga untuk karir dan pengembangan diri dari CGP ya, Ibu Fitri ya, seperti itu. Dan kita selalu berharap semoga kesehatan ya, lahir batin ya, ini bisa semuanya sehat ya, terhindar dari pandemi ya, penyakit yang sangat berbahaya ini ya Bu ya. Bu Fitri, terima kasih atas kehadirannya. Kan kita cukupkan ya pertemuan pendampingan ya, pendampingan 6 ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu kembali berlanjut ya, masih ada 3 kali pendampingan ya. Pendampingan ya Lokakaryanya 3 kali juga kan, masih 3 ya. 7, 8, 9. Ya pendampingannya juga 3 kali ya. Kita bisa bertemu nanti, tapi nanti menunggu dari panitia dulu apakah nanti luring atau daring ya untuk Lokakarya 7 ya penghasil ya. Mari kita sama-sama Bu tutup pertemuan kita dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan ya dari kami selaku tim pendamping Ibu ya. Ya, sehat-sehat semua, salam dengan sama keluarga, salam dengan pihak sekolah ya, Pak Kepala Sekolah, pada rekan-rekan sejawat semuanya, semoga tetap sehat selalu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya Bu, sampai bertemu kembali nanti di lain waktu. Silahkan Lip.